Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Jadi salat dan kurban itu dua ibadah yang mempercepat hisab nikmat. Itulah kenapa kata nikmat yang banyak dihubungkan dengan salat dan kurban. Mengurai rahasia Al-Quran melalui makna dan mabna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para pemirsa program Makna dan Mabna yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali bahasan kita tentang redaksi ayat-ayat yang berbicara tentang ibadah kurban dan pesan makna di balik struktur yang Allah hadirkan dalam ayat-ayat tersebut. Kali ini kita akan bahas surat Al-Kautsar ayat 1 dan 2 yang berbicara tentang tujuan daripada perintah kurban yang disampaikan kepada manusia. Kita baca ayatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Jadi perintah korban Allah kaitkan dengan Al-Kautsar, nikmat yang banyak. Ada hal yang menarik dari struktur ayat ini. Pertama, nikmat yang banyak itu Allah sebut dengan kata Kautsar. Kautsar itu dari kata kasir. Kasir itu banyak. Sesuatu yang sangat banyak, itu biasanya orang Arab menyebutnya dengan kata kaisar. Itu polanya. Seperti kata Faisal. Fasal itu artinya rinci. Kalau sesuatu itu sangat rinci, maka bahasa Arabnya Faisal. Banyak itu bahasa Arabnya kasura. Kalau sangat banyak itu kaisar. Tapi Allah mengganti ya dengan waw sehingga kaisar menjadi kausar. Bisa tidak Allah menyebut inna a'tainakal kaisar? Bisa. Dan memang begitulah harusnya secara struktur. Morfologinya begitu. Inna a'tainakal kaisar. Tapi Allah mengganti ya dengan waw sehingga menjadi kausar. Kenapa? Kenapa ya diganti waw oleh Allah? Kenapa tidak dibiarkan ya saja seperti bentuk normalnya? Begini. Dalam ilmu fonologi Arab, waw itu hurufnya berat, ya itu hurufnya ringan. Itu kaidahnya. Itu kenapa kata itu kalau posisinya sebagai subjek, fa'il, maka dia menjadi tandanya waw. Misalnya muslimun, kafirun, ya mukminun itu namanya subjek. Karena dia pokok kalimat. Kalau dia objek, maka tandanya ya, muslimin, mukminin, dan seterusnya, karena dia pelengkap. Jadi waw itu lebih berat. Itu kenapa laki-laki itu pakai waw deh ya, kata gantinya huwa. Kalau perempuan pakai ya, hiya. Kenapa? Karena laki-laki lebih berat. Perempuan itu lebih ringan. Itu filosofinya begitu. Ya. Kita kembali kepada konsep tadi. Kenapa Allah menyebut nikmat yang banyak dengan kausar, bukan dengan ya kaisar? Ingat, waw itu hurufnya berat. Ketika diganti kaisar dengan kausar untuk menyebut nikmat yang banyak, maka itu ada pesan. Apa pesannya? Semakin banyak nikmat kita terima, semakin berat pertanggungjawabannya di akhirat. Semakin banyak nikmat kita terima, maka semakin berat langkah kaki kita di akhirat. Kenapa? Karena nikmat tidak gratis. Nikmat itu tidak cuma-cuma. Kata Allah, summa latus alunna yauma izin anin naim. Ingat, semua nikmat pasti akan ditanya oleh Allah. Yang berat itu kelak di akhirat mempertanggungjawabkannya. Menjawab pertanyaan nikmat itu. Itu kenapa Nabi berkata, yadkhulu fuqara'ul muslimin qablal aghniya binisfi yawm wa huwa 500 am. Orang kaya terlambat masuk surga dari orang miskin selama 500 tahun.
Kenapa orang kaya terlambat 500 tahun masuk surga? Karena dia harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang nikmat yang banyak. Makanya dalam hadis sahih disebutkan, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. Manusia tidak akan beranjak dari padang mahsyar kecuali ada 4 pertanyaan yang harus dia jawab. 1 tentang umurnya, bagaimana dia menghabiskan umurnya. 2 tentang masa mudanya, bagaimana dia menggunakan masa mudanya. Dan yang ketiga tentang hartanya, bagaimana dia mendapatkannya dan bagaimana dia memakainya. Dan yang keempat tentang ilmunya, seberapa banyak ilmu itu dia amalkan. Semakin banyak nikmat kita terima, maka semakin berat pertanyaannya di akhirat. Ibarat para hadirin pergi ke supermarket, semakin banyak barang yang dimasukkan ke keranjang atau ke gerobak, niscaya kita akan semakin lama berdiri di kasir. Kenapa? Pertanggungjawaban terhadap apa yang kita ambil. Itulah hakikat Al-Kautsar. Kenapa? Ya diganti dengan waw, dari Kaisar menjadi Kautsar untuk menunjukkan semakin banyak nikmat yang kita terima, semakin berat langkah kaki kita di akhirat. Akan tetapi Allah Maha Rahman, Allah Maha Penyayang. Andai pun nikmat banyak kita terima, andai pun nikmat itu bertumpuk-tumpuk diberikan Allah kepada kita, tetap kita bisa cepat sampai ke surga, tetap hisabnya bisa mudah, tetap pertanyaannya bisa cepat kita jawab. Apa syaratnya? Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu dan berkorbanlah kamu. Jadi salat dan kurban itu 2 ibadah yang mempercepat hisab nikmat. Itulah kenapa kata nikmat yang banyak dihubungkan dengan salat dan kurban. Wajar Nabi berkata, awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-salah. Yang pertama kali dihisab Allah dari seorang hamba di akhirat adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka berhentilah hisabnya, dia akan langsung menuju surga Allah. Tapi bila salatnya bermasalah, maka celakalah dia karena semua akan menghadapi hisab yang berat. Itu kenapa kata Al-Kautsar, nikmat yang banyak, Allah hubungkan dengan salat. Yang menjaga salat, pasti hisabnya menjadi mudah. Sekalipun banyak nikmat dia terima. Yang kedua, wanhar, berkorbanlah. Ternyata salat tidak cukup menyelamatkan kita dari hisab nikmat. Ada syarat kedua, wanhar, berkorbanlah. Kata bukan pilihan. Wanhar. Wa itu maknanya jumlah. Salat dan korban itu satu paket. Yang tidak boleh dipisahkan. Itu kenapa kata Nabi, man kana lahu sa'ah. Siapa yang memiliki kelapangan rezeki. Berarti dia memiliki kelapangan rezeki. Nikmatnya banyak. Walam yudahi. Dan dia tidak mau berkorban. Fala yaqrabanna musallana, jangan mendekat ke tempat salat kami. Kalau dia memiliki kelapangan rezeki, tidak mau berkorban, jangan mendekat ke tempat salat kami. Apa maknanya itu? Salat dan kurban itu 2 ibadah yang tidak bisa terpisah. Salat saja tidak cukup ya menyelesaikan hisab nikmat. Harus ada kurban. Tapi menariknya, korban itu Allah pilih kata wanhar. Padahal kalau menyembelih hewan ada 3 kata yang bisa dipakai. Ada wanhar, ada wazbah, ada wadahi. Jadi ada kalanya pilihan katanya wanhar, ada kalanya wazbah, ada kalanya wadahi. Semuanya berarti menyembelih hewan. Kenapa menyembelih hewan kurban itu katanya nahar, wanhar? Begini, dalam ilmu leksikologi Arab, bahwa kalau wazbah, itu yang disembelih itu bisa kambing, ya, yang disembelih itu kambing saja. Itu kalau wazbah. Itu kenapa Nabi Ismail diganti dengan zibhun. Fafadainahu bizibhin azim. Karena pengganti Ismail itu adalah domba atau kambing, kibas. Kalau wadahi, yang disembelih itu bisa kambing, bisa sapi, bisa onta, tapi dibatasi waktunya. 10, 11, 12, 13. Zulhijjah. Hari Nahar dan hari Tasyrik.
Jadi yang disembelih itu bisa kambing, bisa sapi, bisa onta, dibatasi waktunya 4 hari. Itu kalau wadahi, itu makanya Idul Adha dibatasi waktunya 4 hari. Tapi kalau wanhar, yang disembelih onta saja. Tidak sapi, tidak kambing, onta saja. Dan batas waktu tidak ada. Nah, kenapa Allah mengatakan wanhar? Tidak wazbah, tidak wadahi. Allah ingin ketika nikmat yang banyak itu kita terima, korbankanlah yang paling baik dan yang paling besar. Apa yang paling besar? Onta. Yang paling besar itu onta. Karena nikmat Anda banyak, masa pilih kambing? Kata Allah, kalau nikmatmu banyak, cari korban yang terbaik dan yang terbesar. Yang terbesar itu adalah onta. Makanya kalau kambing pun kita berkorban, kambingnya yang paling gemuk. Kalaupun sapi, yang paling besar. Kenapa? Wanhar. Semakin baik, semakin bermutu korban kita, semakin cepat hisab nikmat nanti kita hadapi di akhirat. Itulah kenapa kata Al-Kautsar, nikmat yang banyak dihubungkan Allah dengan salat dan kurban. Hanya salat dan kurbanlah yang bisa menyelamatkan kita dari hisab yang berat kelak di akhirat tentang nikmat-nikmat yang pernah kita peroleh dari Allah. Maka berkorbanlah. Tidak ada ibadah yang menyelamatkan hisab kecuali salat dan kurban. Itulah kenapa Allah memerintahkan kita berkorban agar kita bisa menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang nikmat dengan mudah kelak di yaumul hisab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.